Selamat datang di Kota Semarang, sebuah kota yang memiliki banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah di tempat kami saat ini berdiri, yaitu di Tugu Muda Kota Semarang ini. Bagi Anda yang tinggal di Kota Semarang atau bekerja di Kota Semarang, mungkin sudah akrab dengan kisah di balik Tugu Muda ini. Karena Tugu Muda ini juga sebagai monumen peringatan untuk pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Tapi tahukah Anda, ternyata dari literasi yang saya baca dari Rukardi Ahmadi, Tugu Muda ini sebenarnya dibangun dengan andil dari beberapa banyak pihak, terutama dari seniman-seniman yang ada di Yogyakarta. Dan tidak hanya itu, ternyata seniman-seniman ini juga harus belajar di wilayah Pakem Sleman yang ada juga di Yogyakarta untuk membuat atau menyusun dari Tugu Muda ini. Nah, saya sudah janjian kebetulan dengan penulisnya langsung, yaitu Bapak Rukardi Ahmadi, dan kita akan cari tahu lebih banyak bagaimana sejarah Tugu Muda, kemudian bagaimana situasi di Kota Semarang saat proklamasi kemerdekaan ini dibacakan. Untuk mengulik sejarah Tugu Muda ini ingin tahu lebih lanjut sejarah dan juga rincian kronologi yang terjadi sampai akhirnya Tugu Muda ini saat ini seperti yang kita ketahui berada di titik tengah Kota Semarang ini seperti apa, Pak? Dan kemudian sebenarnya di Tugu Muda itu kan juga ada relief-relief yang ada di bawahnya, kemudian bentuknya juga sangat ikonik. Sebenarnya apa makna dari Tugu Muda ini dan apa saja arti dari relief yang ada di sana, Pak? Tugu Muda itu sebenarnya sudah dibangun sejak awal, itu hanya berselang sekitar 9 hari dari selesainya pertempuran itu. Ya. Jadi pertempuran 5 hari di Semarang kan terjadi pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Nah, Tugu Muda yang pertama itu sudah dibangun pada tanggal 28 Oktober pada tahun yang sama. Nah, pada saat itu dibangun di tengah alun-alun Semarang. Kemudian terjadi konflik antara rakyat Semarang dengan sekutu, gitu ya. Nah, para pejuang Republik ini kemudian terpaksa harus menyingkir ke luar kota, ke daerah pinggiran, ya. Semarang itu sudah dikuasai sekutu. Maka kemudian tugu yang rintisan tadi itu dibongkar oleh sekutu. Mulai dibangun itu tahun 1952. Ya, 52 dibangun pada bulan Mei dan akhirnya baru diresmikan oleh Presiden Soekarno itu pada saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1953. Baik, terlepas dari Tugu Muda, saya juga ingin mengetahui, kita tahu bahwa saat itu di masa kemerdekaan Indonesia, terutama di masa proklamasi, semua perhatian tertuju ke Jakarta di mana kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan. Lalu bagaimana atau apa yang terjadi dengan di Kota Semarang, Pak? Bagaimana informasi terkait dengan proklamasi ini tersiar di Kota Semarang? Aksi para jurnalis, ya, terutama dari jurnalis Sinar Baru, itu satu-satunya koran yang ada di Jawa Tengah, karena Jepang pada itu kan melarang penerbitan media massa kecuali hanya satu yang diizinkan. Untuk Jawa Tengah itu namanya Sinar Baru. Nah, Sinar Baru ini ada beberapa wartawan, ya, atau redaktur itu yang juga nakal, ya, artinya sudah dilarang oleh Domei untuk menyiarkan kabar itu, tapi dia kemudian tetap berusaha untuk mencetak selebaran, ya, meskipun sempat ketahuan tapi mereka nekat dan akhirnya menyebarkan selebaran itu kepada publik. Jadi baik. Kemudian sebenarnya Pak Rukardi, seberapa besar sih Pak untuk perjuangan warga di Kota Semarang sendiri sampai akhirnya tercetus bahwa kita harus mendirikan sebuah Tugu Muda sebagai ikon peringatan dari perjuangan warga di Kota Semarang ini? Tugu Muda itu berbentuk lilin, itu sebagai simbol dari perjuangan rakyat, ya, yang rela berkorban. Jadi kita tahu bahwa lilin itu kan menerangi, ya, menerangi kegelapan,
Dan kemudian lilin itu juga mengorbankan dirinya ketika sekelilingnya itu mendapatkan terang, dia sendiri akhirnya justru luruh gitu kan. Lilin itu kan sifatnya seperti itu. Itu gambaran dari perjuangan rakyat Semarang, terutama anak-anak muda pada saat itu. Nah, sementara di sayap kakinya itu ada lima bagian relief gitu ya. Dan itu menggambarkan kondisi di seputar peristiwa kemerdekaan itu. Jadi itu dirancang oleh Hendra Gunawan sebagai pemimpin proyeknya, dan kemudian dibagi pengerjaannya oleh anak buahnya tadi. Ya. Satu orang menggarap satu, ada yang dua, dan seterusnya. Nah, dari 5 itu menggambarkan dibagi oleh Pak Hendra Gunawan menjadi, yang pertama adalah hongerodem. Hongerodem itu bahasa Belanda yang artinya busung lapar gitu ya. Kemudian penyerbuan, kemudian pertempuran, korban, dan yang terakhir kemenangan. Sebagai sebuah perang gerilya kota yang besar, ini memakan jumlah korban yang sangat besar juga. Tercatat bahwa korban pertempuran 5 hari di Semarang itu ada sekitar 2.000 orang di pihak Republik, ya, rakyat Indonesia, dan sekitar 300 tentara Jepang, dan termasuk orang-orang sipil Jepang yang dipekerjakan sebagai pegawai pabrik mereka di Jawa. Kita bisa membayangkan dengan jumlah korban semacam itu, dan terjadi di space sebuah kota yang sangat besar selama 5 hari, itu sebuah perang yang patut dikenang. Nah, dari penjelasan Bapak Rukardi Amadi tadi, kita sudah tahu bahwa Tugu Muda yang ada di kota Semarang ini memang banyak menyimpan sejarah, dan juga sejarahnya ternyata juga sangat panjang. Kalau dulu kita harus bersatu untuk melawan penjajah, nah kini yang diperlukan adalah bagaimana kita semua bisa bersatu dengan sesama untuk melawan pandemi COVID-19. Dari Semarang, Nova Nurosa, Novia Andriana, Metro TV.